warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Salam sejahtera, semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah pada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat, yang mewakili Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Ahmad Zabadi. Matur nuwun Bapak, mohon maaf saya pikir saya tadi duduk di situ, taunya ini soalnya saya tidak biasa disorot, tidak biasa jadi artis, jadi agak silau ini. Yang terhormat Bapak Dr. Subianto Mandala, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kemenkumham Jatim. Sugeng rawuh Bapak. Oh, di sebelah sana nggih Bapak Sugeng rawuh. Yang mewakili Bapak Kapolda, Bapak AKBP Ronald Apurba. Selamat datang Bapak Sekda Jawa Timur yang diwakili Kepala Biro Hukum Ibu Lili Puji Astuti, yang mewakili Bapak Jaksa Agung Muda Ibu Nur Intan MN Oktaviana Sirait, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia yang saya banggakan Ibu Yualita Widyadari SHMKN. Luar biasa, beliau sudah menjabat 2 kali, berarti sangat disayang ini oleh para notariat se-Indonesia. Nggak boleh yang ketiga ya Bu ya. Dewan Kehormatan Pusat INI Bapak Firdonal SH. Selamat datang Bapak dari Jakarta ya Pak. Harus 3 hari, kalau 4 hari mungkin di Batu, biar bisa keliling di kota Batu Bapak. Ini saya panggilnya Bu Heni, ini Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur. Ibu Siti Anggraini Hapsari. Bu Heni luar biasa, beliau demi bisa terselenggaranya acara yang luar biasa ini, Rakernas ini, beliau hampir setiap hari PP dari Surabaya, Batu, Surabaya tanpa mengenal lelah. Saya melihat beliau seperti itu sangat berdosa rasanya ketika saya tidak membantu, bukan hanya dengan usaha tapi juga dengan doa Ibu. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan baik. Bahkan perlu diketahui, last minute, detik-detik terakhir, beliau harus dipanggil untuk bisa menandatangani bersedia dibubarkan ketika tidak mentaati protokol kesehatan. Ini KTP-nya disita apa enggak Bu? Yang jelas insya Allah saya yakin semua kita tidak ada yang mau terpapar COVID. Semua kita pasti akan melindungi diri kita sendiri, dan untuk itu harus taat protokol kesehatan. Dan insya Allah saya yakin, kenapa saya kemudian bukan membantu karena tidak ada alasan, tetapi saya yakin yang kesini orang-orang yang punya kredibel bagus, yang kesini karena punya tujuan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, kesini untuk bisa menjadikan organisasi INI ini sebagai organisasi yang bukan hanya profesional tetapi juga bisa melayani masyarakat dengan baik. Sehingga saya juga agak ngotot, mohon maaf, tapi alhamdulillah ini demi kebaikan kita semua, yang akhirnya soalnya agak ditakutkan itu 1000 lebih orang Ibu. Jadi mungkin orang-orang bilang kayak nonton bal-balan gitu, tapi alhamdulillah ini saya yakin semua bisa diatasi. Ibu Bapak yang saya hormati, saya sangat berterima kasih sekali INI
menetapkan Kota Batu bisa dipilihnya penyelenggaraan Rakernas ini di Kota Batu. Tidak mudah. Banyak kota-kota yang punya fasilitas lebih baik untuk ingin didatangi. Apalagi situasi pandemi seperti ini di mana perekonomian kita sangat terpuruk. Hampir 2 tahun yang lalu, saya ingat betul, awal tahun 2020, Mbak Asna sama Bu Heni rawuh ke kantor saya untuk bilang bahwa bulan Maret INI akan melakukan Rakernas di Kota Batu. Itu belum pandemi. Wah, saya sengaja, wah ya nanti pertunjukannya gini, wah segala macam. Masya Allah, kita memang hanya bisa merencanakan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas bulan Maret itu, pas kejadian COVID masuk di Indonesia, pas Kota Batu juga terkonfirm 1 orang, itu bingungnya minta ampun, dan terkonfirm 1 orang itu saya termasuk orang yang tertuduh TO karena kontak erat dengan saya. Jadi saya menerima tamu profesor ahli-ahli jantung seluruh Indonesia, semua usianya rata-rata sudah 70 tahun. Ketika pulang, salah satu dari beliau-beliau itu ahli penyakit paru apa dalam ya, itu yang terkonfirm karena pasiennya. Alhamdulillah untungnya beliau sembuh, dan karena saya waktu itu menjamu makan malam, akhirnya saya dinyatakan kontak erat. Awal-awal itu yang namanya swab itu masih sangat boleh dibilang tidak ada cara, sehingga untuk menunggu antrian swab aja saya berapa hari, dan itu dikirim dari Surabaya tim swab itu dengan memakai baju kayak astronot. Nah, selama itu saya tidak tahu saya ini terkontaminasi apa tidak. Bayangin 3 hari masih bingung ini, nggak bisa turu aku kalau kan gimana ya. Datang hasilnya itu seminggu lagi, hampir 2 minggu. Jadi saya terpaksa di rumah tanpa hasil, masih nunggu 2 minggu. Jadi orang-orang bingung. Padahal waktu itu semua kacau untuk bisa menyiapkan fasilitas untuk kesehatan. Sementara saya di karantina, tidak boleh kemana-mana, itu sesuatu yang luar biasa. Sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Nah, persoalannya orang-orang kita ini gampang sekali lupa, sehingga nggak enak. Sehingga ketika sekarang kondisi sudah menurun, kita lihat di situasi di pinggiran di sekitar kita, banyak sekali yang tidak mentaati prokes. Kita harus tahu bahwa jangan sampai liburan ini, Desember, ini menjadi hal yang pemicu. Nah, kerumunan seperti ini, pengumpulan orang seperti ini juga seperti itu. Makanya saya mohon maaf sekali Bu Heni, ibu-ibu semua, kalau ibu agak sedikit repot dengan perizinan, karena satu tujuannya, melindungi kita semua agar kita tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Dan alhamdulillah Kota Batu sudah hampir 95% divaksin, yang alhamdulillah sebetulnya beberapa hari yang lalu sudah 0 yang positif. Tetapi kemudian 3 hari yang lalu ada berita ada 1 positif KTP Batu, tetapi tempatnya di Sumatera Selatan sana. Dia terkonfirm di Sumatera Selatan. Dan baru kemarin ada lagi 1 ibu hamil 6 bulan yang terkonfirm positif, tapi dengan situasi OTG. Nah, untuk itu ternyata kita memang tetap harus waspada. Walaupun sudah divaksin, kita tetap harus tahu bahwa hal tersebut bisa sangat mengenai siapa saja. Ibu, Kota Batu ini kalau notaris 100 berapa tahun tadi? Kalau Kota Batu ini masih berumur 20 tahun. Kalau orang itu masih kinyis-kinyis gitu. Kami tadinya adalah bagian dari Kabupaten Malang, salah satu kecamatan, cuman kecamatan di Kabupaten Malang
yang 20 tahun lalu dipercaya untuk menjadi otonom daerah otonom sendiri. Tapi alhamdulillah walaupun kami masih muda, sudah banyak hal yang bisa kami lakukan untuk bisa membangkitkan kesejahteraan dan perekonomian di Kota Batu. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi kami 6,5%. Itu termasuk tertinggi di Jawa Timur, bahkan di Indonesia masuk ranking yang tinggi. Tetapi ketika pandemi awal, itu luar biasa, terkoreksinya sampai -10, karena kami kota pariwisata. Itu luar biasa, dan kemudian lambat laun sampai -6. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai bangkit, dan salah satunya adalah ibu-ibu tamu-tamu kami ini yang membuat perekonomian lebih bergeliat lagi. Terima kasih ibu-ibu ini. Walaupun kami secara pertumbuhan ekonomi sangat terpuruk, tapi alhamdulillah tingkat kemiskinan kami tidak terkoreksi banyak. Jadi kemarin sebelum pandemi itu angka kemiskinan kami 3,38, dan sekarang hanya terkoreksi sedikit sekali, jadi 3,89. Jadi ini kami sangat syukuri, berarti masyarakat Kota Batu masih savingnya masih kuat gitu. Tapi memang yang menjadi masalah adalah angka pengangguran terbuka kami. Kemarin sebelum pandemi itu 2,48%, sekarang hampir 6%, tepatnya 5,93, karena ini adalah kota pariwisata. Oleh sebab itulah acara-acara seperti ini, makanya kenapa saya kawal betul ini supaya orang-orang tahu kepercayaan tempat wisata, kepercayaan hotel yang menerima tamu ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan acara besar itu sudah bisa kita lakukan dengan kita betul-betul mentaati protokol kesehatan. Ini adalah salah satu pilot project contoh yang nantinya ketika teman-teman ini kembali ke rumah semua sehat, semua bahagia, imunnya tambah naik, insya Allah banyak organisasi-organisasi lain yang juga mengadakan acara di Kota Batu. Saya terima kasih ini. Ngomong-ngomong, Mbak MC-nya itu dari Batu apa bukan ya? Kok rasanya jadi endorse-nya Kota Batu luar biasa ini. Matur nuwun Mbak MC, saya belum kenalan. Mudah-mudahan yang jelas satu, saya tidak mau promosi yang lain-lain. Mungkin semua bisa dilihat di Google di mana aja. Apa ada Selekta, ada Jatim pakai. Perlu saya kasih tahu bahwa sumber air Brantas, hulunya sumber air Brantas itu ada di Kota Batu, tepatnya di Arboretum di Desa Sumber Brantas. Nah, konon ceritanya itu adalah tempat mandinya para bidadari, sehingga kalau orang katanya cuci muka apalagi wudhu di sana, insya Allah katanya awet mudanya itu sama. Jadi bisa awet muda bukan hanya 10 tahun dan sehat walafiat, itu bisa langsung diminum. Katanya rasanya kayak air kelapa. Nah, kalau nggak percaya, ayo mari kita coba bersama-sama. Tempatnya nggak jauh dari sini. Mungkin itu, sekali lagi matur nuwun Ibu Ketua Umum, Bu Heni, khususnya Mbak Asna. Ngomong-ngomong, saya ini punya sahabat di SMA 1 di Budut. Itu namanya Ibu Femi, notaris. Apakah hadir di sini? Ya Allah, nggak ada, nggak hadir. Oh sudah pulang. Masya Allah, saya nggak sebut karena kemarin dia bilang, Bude saya datang loh. Ya sudah, kalau sudah pulang saya takut saya tidak melihat sehingga tidak menyapa. Nanti dibully di grup Budut bahwa saya sombong gitu ya. Oke, kalau sudah pulang, kalau tidak ada nggak apa-apa, saya mohon maaf sekali. Kemarin sampai ketua umum saja mau ketemu nggak bisa janjian ya Bu. Kebetulan kami juga ini pada akhir-akhir tahun ini situasi kondisi memang lagi peak. Jadi saya harus ke provinsi, banyak rapat-rapat yang dilakukan di akhir tahun. Mungkin demikian, sekali lagi matur nuwun atas
ditempatkannya acara Rakernas di Kota Wisata Batu. Semoga Rakernas ini bukan saja berjalan lancar dan sukses, tapi menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik, yang positif untuk bisa memberikan fasilitas melayani masyarakat dengan baik dan lebih profesionalnya Notaris Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.